FPI sudah dihancurkan. Kapan PA212 menyusul? Ditulis oleh Argo Javiras di siwar.com. Saat ini NKRI telah mencatat sejarah baru bagi anak cucu kita. Ormas terlarang FPI sudah dihancurkan negara. Kita semua patut bersyukur kehadirat Allah. Sudah 3 organisasi terlarang berbasis Islam garis keras yang dihancurkan oleh pemerintah karena berani-beraninya menolak 4 pilar kebangsaan. Ketiga organisasi tersebut yaitu DI atau TII, HTI, dan FPI. Kalau dulu DI TII melakukan pemberontakan dengan angkat senjata melawan pemerintah yang sah dan konstitusional sehingga dibasmi tanpa ampun. Maka di era new normal milenial ini, HTI dan FPI dihancurkan dengan gerakan senyap sekalipun prosesnya panjang. Setelah ormas terlarang FPI dihancurkan, pertanyaan saya dan tentunya juga pertanyaan mayoritas besar rakyat di negara ini yang masih waras, kapan PA212 itu menyusul? PA212 adalah cabang FPI yang dibentuk dengan spirit yang sama dengan perjuangan FPI. Hingga kini mereka masih berkeliaran bebas dan akan terus melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal terhadap pemerintah yang sah dan juga konstitusional. Apapun intrik mereka selama ini, Persatuan Alumni 212 atau PA212 ini adalah organisasi kepanjangannya sayap kanan FPI. Tak ada bedanya dengan HTI maupun FPI, 11-12. Bahkan bisa dibilang, PA212 justru lebih berbahaya dari FPI. Fakta mencatat mayoritas rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sanggar Talaut sampai Pulau Rote, sudah sangat geram dengan ulah ormas bau onta itu dengan berbagai aksi-aksi intimidasi yang mereka lakukan secara terselubung terhadap pemerintah. Jangan sampai ormas PA212 ini menjadi besar seperti HTI dan FPI lalu menjadi duri dalam daging dan batu sandungan bagi pemerintah yang akan kesulitan dengan proses yang panjang lagi untuk membubarkan mereka. Ormas yang tak ada gunanya bagi bangsa dan negara ini kerap menimbulkan kegaduhan dan intimidasi, serta melakukan perlawanan secara frontal terhadap pemerintah dengan topeng agama. Mereka tak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang memicu keributan dan benturan yang berakhir ricuh. Siapapun pasti akan sepakat, kecuali Kadrun Dongo, bahwa ormas PA212 adalah ormas yang sudah saatnya dihancurkan seperti halnya FPI. Ormas-ormas Islam garis keras seperti PA212 ini hanyalah topeng kemunafikan belaka untuk merongrong kewibawaan pemerintah secara terselubung demi tercapainya cita-cita mereka meneruskan perjuangan almarhum FPI untuk menjadikan NKRI sebagai negara khilafah. Sekalipun ada dasarnya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi negara, sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang 1945. Namun itu tak berlaku terhadap ormas yang berbahaya bagi 4 pilar kebangsaan yang diusung oleh negara ini. Lihat saja berbagai aksi-aksi mereka selama ini yang kerap melecehkan wibawa pemerintah dan merongrong kedaulatan negara secara terang-terangan. PA212 ancam kepung MPR juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Sindir Jokowi 3 periode, PA212, dia merasa sukses dengan kezolimannya. Ketum PA212 ajak pecinta Habib Rizik Syihab jihad. Sembako Jokowi bikin warga berkerumun hingga masuk got. PA212 pakai hukum suka-suka dia. Jokowi minta dikritik masyarakat. PA212 jebakan sadis. Masa PA212 unjuk aksi bela diri di apel siaga ganyang komunis. Ketua PA212 sangat disayangkan Indonesia punya presiden model begini. Mobil komando PA212 berupaya masuk blokade. Ricuh sempat pecah. Ijtima Ulama 4, PA212 sebut NKRI bersyariah berdasar Pancasila. Memaksa masuk, pendemo PA212 terlibat keributan dengan polisi. Dan masih banyak lagi, aksi-aksi mereka sebagai bukti sahih sudah sepatutnya dihancurkan oleh pemerintah sejak dini sebelum mereka menggurita. Aksi-aksi mereka sudah dalam level berbahaya bagi keutuhan bangsa dan pada titik kulminasi kritis yang harus disikapi oleh pemerintah dengan tegas dan terukur. Selain meresahkan masyarakat, PA212 juga secara terang-terangan merendahkan dan melecehkan martabat serta kewibawaan negara. Artinya, pemerintah tak perlu menunggu para onta itu angkat senjata dan melakukan kudeta.
baru dianggap sebagai ancaman. Intinya jangan anggap enteng ormas ini, sebab ancaman terhadap kewibawaan dan kedaulatan negara bukan hanya melalui kontak fisik senjata saja, akan tetapi juga melalui perilaku-perilaku doktrinisasi guna pengembosan terhadap kewibawaan pemerintah, penyebaran paham-paham kekerasan, radikalisme, dan intoleransi yang telah mereka lakukan selama ini dengan meracuni alam bawah sadar rakyat bodoh kurang pendidikan. Seharusnya sudah saatnya disikapi dengan serius oleh negara melalui pasal ancaman terhadap negara. Saya tidak bisa membayangkan kalau PA 212 ini di kemudian hari menjadi besar dan menggurita seperti HTI dan FPI dulu. Mereka akan dengan sangat leluasa dan semena-mena mengintimidasi siapa saja yang tak sepaham dengan mereka bertopengkan agama. Fakta sahih kehancuran negara-negara mayoritas Islam di Timur Tengah adalah bukti nyata politik kekuasaan yang dipolitisasi dengan menggunakan topeng agama, sehingga tak ayal lagi mereka terkapar dalam kubangan kotor ambisi yang haus akan kekuasaan. Jangan sampai ini terjadi di NKRI tercinta ini, karena berbagai aksi radikalisme dan intoleransi PA 212 selama ini adalah bentuk perlawanan frontal, bukan simbolis lagi terhadap negara. Jadi tunggu apa lagi? Sudah saatnya ormas bau ontai yang anti keberagaman dan 4 pilar kebangsaan itu dihancurkan. NKRI harga mati. Kura-kura. Kristina gagal ikut Paskibraka, begini respon dari BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP angkat suara terkait tidak diberangkatkannya salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2021 dari Sulawesi Barat, yaitu Kristina. BPIP menyampaikan keprihatinan atas gagalnya calon Paskibraka asal Sulawesi Barat, Kristina, untuk mengikuti diklat di Jakarta. Kristina tidak jadi berangkat mewakili Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti diklat Capaskibraka tingkat nasional di Jakarta karena hasil tes PCR-nya positif, kata Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina dalam siaran pers pada Jumat 30 Juli 2021. Rima menjelaskan mulai tahun ini BPIP mendapat amanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Paskibraka. Pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh BPIP melalui program Paskibraka dilaksanakan bersama Kemenpora sejak tahapan perekrutan dan seleksi hingga tahapan pengukuhan Paskibraka. Selanjutnya, dengan terbitnya Perpres di atas, Paskibraka juga akan ditetapkan sebagai Duta Pancasila, kata dia. Mengenai kasus Kristina, Rima menyadari sebagaimana anak bangsa lainnya di seluruh pelosok Indonesia sangat berharap untuk dapat mewakili provinsinya menjadi Paskibraka tingkat nasional. Terlebih, mendapat tugas di Istana Negara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, lanjut dia, BPIP mengharapkan semua pihak dapat tenang dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mendorong semua pihak lebih mengedepankan musyawarah dengan tetap berpegang teguh kepada hukum positif. BPIP meminta seluruh pihak agar mendukung masalah ini sesuai dengan bukti dan ketentuan yang ada, jelas dia. Di sisi lain, Rima meminta seluruh Capaskibraka yang tengah menjalankan diklat dan bersiap untuk melaksanakan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tetap patuh menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Kemenpora merespon beredarnya surat terbuka dari Melkisedek Takatio terkait dengan tidak diberangkatkannya salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2021 dari Sulawesi Barat. Calon Paskibra Nasional atau Capasnas itu bernama Kristina. Kristina tidak diberangkatkan menuju diklat Paskibraka Nasional di Jakarta karena hasil tes usap atau swab PCR positif COVID-19. Untuk itu, dia kemudian digantikan oleh Anggi Frisilia Tamuntuan. Perubahan nama itu menjadi